Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Wa fariqu bil hayatid dunya. Wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'. Sadaqallahu azim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita dan atas segala hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa seperti ini, di pagi hari ini kita bisa melaksanakan apa yang dinamakan majelis. Bisa mendengarkan dalam tausiah majelis meskipun itu satu ayat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kekuatan untuk berpikir lisan kita pada suatu hal apa yang dinamakan sholawat kepada baginda Rasul. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz muliakan. Setiap hari kita ada tuntutan. Setiap detik kita ada tuntutan. Setiap menit ada keinginan dan tuntutan yang langsung Allah kepada kita. Jadi tuntutan Allah buat kita. Allah sudah berikan segala apa yang kita rasakan sekarang ini. Udara, angin, segala sesuatu, air, dan segala. Allah sudah siapkan buat kita. Tapi Allah minta timbal baliknya tuntutannya itu. Salah satu tuntutan itu adalah zikir. Bizikri. Jadi seperti apa yang dinamakan surga dunia. Itu salah satunya adalah majlisul ilmi wa majlisul zikri. Yaitu majelis ilmu dan majelis zikir. Ini surga dunia. Mereka barang siapa yang berkumpul dalam suatu majelis zikir. Maka Allah sangat senang. Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan segala sesuatu yang menjadi suatu permasalahan buat kita dalam kehidupan di dunia ini. Ingat kita hidup di dunia ini sementara. Fata morgana. Cuma mampir. Cuma merantau. Dan suatu saat kita pasti pulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Ar-Ra'd ayat 28 disebutkan. Alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Alladzina amanu, alladzina, hai orang-orang beriman. Di sini disebutkan alladzina amanu, hai orang-orang beriman. Tidak mungkin hai orang-orang kafir bidzikrillah, tidak mungkin. Ini adalah khusus mereka-mereka yang hamba Allah yang beriman. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum. Tatma'inna qulubuhum. Jadi hati ini. Yang hati-hati mereka ini adalah tentram. Surga sebagaimana tempatnya surga dunia. Bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Dengan zikir kita pada Allah. Dengan kita ingat terus pada Allah. Jadi surga dunia adalah surga di mana mereka-mereka yang selalu mengingat Allah. Dengan zikirnya pada Allah. Kita bisa nangis karena ingat Allah. Kita bisa segala sesuatu karena Allah. Sehingga kita masuk dalam golongan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Golongan hamba-hamba Allah yang bertawakal. Tawakallah. Ini penting buat kita ingat. Ini penting buat kita dengarkan. Jangan sampai kita menjadi sekista. Yang itu sekistanya hanya fata morgana. Mengutamakan kehidupan dunia. Yang itu semua diancam daripada api neraka. Bizikrillah, dengan mengingat Allah. Dengan zikir kita mengingat Allah. Ala bizikrillah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Tatma'inna qulub. Hati menjadi tentram. Jadi tadi tempatnya tentramnya hati hanya bizikrillah. Tatma'inna fi qulub. Hanya ingat kepada Allah. Zikir ingat kepada Allah itu hati kita tenang. Ini sudah dijawab loh ya. Ibu-ibu, bapak-bapak.
Jamaah pencerahan bimbingan amalnya Ustaz muliakan. Ini sudah menjawab daripada permasalahan bapak dan ibu semua. Permasalahannya apa Ustaz? Permasalahan kita ketika kita punya hutang. Ketika hutang kita menumpuk. Kepada siapa kita bercurah? Pada Allah, bukan pada dukun. Pada Allah, bukan pada kiai. Pada Allah, bukan pada seorang ustadz. Salah. Sekarang lagi ngetren-ngetrennya magnet uang. Mendatangkan rezeki turun dari langit dan segala-galanya. Antum, sekali antum kayak apa mohon sama Allah apapun bentuknya, tidak pernah kerja, tidak bisa kerja, mengharapkan uang turun dari langit, mustahil. Kita ikhtiar, iya. Usaha, iya. Buka, iya. Segala sesuatu dijalankan secara bersamaan, selaras, maka akan ada hasilnya. Ini penting. Karena apa di sini? Ala bidzikrillah tatma'innu qulubum. Dengan mengingat Allah, ini adalah merupakan suatu hal, hati menjadi tentram. Sekarang kejadian ketika kita punya hutang piutang, iya enggak? Ketika ibu-ibu bapak-bapak di sini masalahnya sama, semua satu masalah, kita satu masalah, apa? Hutang piutang. Sehingga kita tidak bisa tidur Ustaz. Kita tidak bisa tidur karena kita harus dituntut, debt collector datang dan segala-galanya. Hadapi semuanya itu karena apa? Dan kejujuran karena Allah. Biarpun debt collector datang, hadapi semua dengan kejujuran karena Allah. Jangan gentar, jangan takut dengan segala sesuatu. Takut hanya sama Allah, bukan sama siapa. Jangan dengan tagihan, hutang-hutang menumpuk. Ya Ustaz, lebih baik saya akan meninggalkan dunia. Jangan, itu merupakan suatu perbuatan yang kerdil. Bunuh diri tidak menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah bertumbuk-tumbuk. Dunia dan akhirat antum akan menjadi suatu hal perjalanan yang panjang dengan siksaan yang ada. Masya Allah. Jangan dilakukan hal seperti ini. Karena di sini sudah dijawabkan, ala bidzikrillahi tatma'innu fi qulub. Dengan kita berzikir dengan mengingat Allah semua ini merupakan suatu hal, hati kita menjadi tentram. Hati kita damai. Makanya wa minal laili fatahajud. Sepertiga malam bangunlah. Kemudian zikirlah pada Allah. Apa gunanya tasbih ini? Bukan untuk pemandangan, bukan. Tasbih ini kita gunakan untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah. Jumlahnya 33. Ini jumlahnya 33. Kenapa? Karena nanti di akhirat semua orang tidak lebih dari semua umurnya sama 33. Di mana umur 33 mereka di masa dunia merupakan seumur paling produktif, paling merasakan, andai kata merasakan bahagia, paling merasakan bahagia, andai kata merasakan sakit, paling merasakan sakit. Sini dijelaskan di dalam suatu majelis ini fi qulubuhum tatma'in fi qulubuhum, tatma'in fi qulubuhum. Kita berzikir pada Allah untuk mencari ketentraman hati. Ada 4 zikir yang paling ditakuti jin sama setan. Ini ada 4 zikir yang paling ditakuti jin sama setan. Pertama adalah tahmid. Alhamdulillah. Itu dibaca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Takuti iblis sama setan. Ingat, ini perlu diingat-ingat ya. Ada 4 zikir yang ditakuti jin dan setan. Pertama adalah tahmid. Itu alhamdulillah. Yang kedua apa? Takbir. Allahu Akbar. Setan jin takut semua ngiprit. Yang ketiga istighfar. Apa istighfar? Nggak tahu, kebacut. Apa? Astaghfirullahaladzim. Yang keempat ada ta'awuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini 4 zikir ini takuti setan dan iblis. Semua tekan setan dan jin takut. Itu pertama, tahmid. Alhamdulillah. Kemudian takbir. Allahu Akbar. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4 zikir ini. Setan jin takut. Kalau kita sudah tahu kalau setan jin takut dengan 4 zikir ini, kenapa tidak kita baca? Sepertiga malam kita bangun sholat tahajud. Jangan sholat tahajud seperti kemarin yang Ustaz berikan di amalan dalam waktu live-nya. Waktu live
Ustaz live? Sudah Ustaz kasih amalan, sudah diterapkan apa belum? Belum. Kenapa? Malas. Ketika Ustaz menyampaikan masuk sini, keluar sini. Padahal sudah dijelaskan pencerahan, bimbingan, amalan. Sudah dicerahkan, kemudian dibimbing, kemudian dikasih amalan. Jalanin amalannya itu. Tak ulangi lagi. Ketika kita bangun tidur, jam 3, kucur ini. Mandi. Dari atas kepala mandi kucur ini. Biar menguatkan jantung, keistimewaan. Kemudian langsung sholat. Wudhu, habis itu sholat. Wudhu. Usolli sunnatal wudhu rakaat ini. Mustaqbil kiblat lillahi ta'ala. Sholat wudhu 2 rakaat. Habis sholat wudhu, sholat taubat 2 rakaat. Habis sholat taubat, sholat apa? Sholat tahajud 2 rakaat. Habis sholat tahajud, sholat apa? Sholat hajat 2 rakaat. Habis 2 rakaat sholat hajat, kemudian jalanin sholat witir. Habis itu baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. 1000 kali kalau bisa. Jangan kan 1000 kali. Istighfar 1000 kali. Harus bisa. Setelah istighfar 1000 kali, kemudian baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Berapa? 1000 kali. Ingat, baca 1000 kali. Kalau bisa, kalau nggak bisa 100 kali, boleh. Habis itu yang ketiga, baca apa? Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. 3 kali aja. Habis itu mohon kepada Allah, Allahumma. Apa yang kita minta. Insya Allah Allah akan kabulkan. Tapi kalau istiqomah. Istiqomah dan istiqomah. Jangan sampai cuma sholat 1 kali, kemudian mintanya udah tuh hal yang berlimpah. Ya Allah, datangkanlah aku ya transferan untuk menjadi milioner. Ya masuk ke rekeningku ya Allah. Kalau nomor rekening ini. Dengan miliaran masuk. Kok enak men? Kok enak men seperti itu? Tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa keluar. Sudah dapat transferan miliaran. Bagaimana bisa seperti itu? Nggak akan bisa. Mereka-mereka yang ahli ibadah, mereka-mereka yang ahli ibadah, mereka-mereka yang selalu taat pada Allah, belum tentu diberikan seperti itu. Malaikat Mikail memberikan rezeki. Hanya mereka-mereka yang dari waminal dan dengan sepertiga malam, dia tidak tidur. Terus sampai sholat subuh, fikir terus sampai sholat subuh, istikaf di dalam masjid terus, sampai sholat 2 rakaat, sholat fajr, kemudian sholat subuh, kemudian tidak tidur. Ini yang mendapatkan rezeki dari malaikat Mikail. Nah, seperti kita yang bangun setelah sholat tidur kita. Padahal banyak yang diamalkan dengan ketika kita sholat dengan apa yang Ustadz berikan tadi. Kemudian kita zikir bahwa baca tasmid, baca takbir, baca istighfar, kemudian baca ta'awudz. Sudah merupakan suatu hal yang bagus ketika kita bisa istiqomah. Permasalahannya adalah ketika kita tidak bisa istiqomah. Ini yang jadi bumerang buat kita. Ini yang menyebabkan kita menjadi apa? Flu dengan dosa-dosa. Jangan sampai apapun yang Allah berikan kepada kita semua adalah dalam karantina yang Allah lindungi sendiri. Langsung Allah karantina sendiri. Allah akan jaminkan sendiri. Langsung dari Allah. Tapi kalau kita taat pada Allah, kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Ada kata kita tidak bisa menjalankan perintah Allah, maka apa yang terjadi? Segala sesuatu apa yang kita lakukan, nanti dosa yang kita rasakan. Di dunia sifatnya fata morgana, sementara segala sesuatu yang di dunia ini adalah sifatnya rugi. Kecuali illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka itulah yang berhak. Mereka itu yang pantas mendapatkan surga Allah. Tidak seperti kita yang enggan sholat jamaah, enggan sholat duha, enggan sholat segala sesuatu yang Allah perintahkan. Enggan berzakat, enggan bersodakoh, tidak mau sodakoh. Kalau disuruh sodakoh, mamang mimung ngalor ngidul, dipaksain sodakoh, menjadilah suatu timbul fitnah, diberikan suatu hal lembaran untuk sodakoh, tetap mengelak. Intinya adalah ujung-ujungnya kagak mau. Ini padahal itu merupakan suatu peluang kita untuk menyucikan harta kita. Kagak mau. Begitu Allah ambil paksa, terbakarlah rumah kita semua dalam waktu sekejap si jago merah. Baru menyesal. Baru nangis-nangis sama ya Allah. Ampunilah dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Karena kami lupa padamu. Percuma. Terlambat. Mereka sudah di alam barzah.
Tidak minta pengampunan, tidak minta ampun sewaktu hidup di dunia. Sudah di alam barzakh kala idza balaqati taruk wa qila man wa dhanna annahu firaq, terlambat semua. Sudah terlambat. Semua sudah hancur lebur. Semua sudah porak-poranda, tidak bisa diperbaiki. Apa ada orang yang sudah hidup di alam barzakh bangkit lagi hidup di dunia? Katanya kelahiran kembali. Nggak ada kelahiran kembali. Ketika mereka sudah masuk alam barzakh, sudah di sana menerima pahalanya sendiri, menerima kitab iljin dan siljin, catatannya masing-masing. Husnul amal, su'ul amal, mereka yang menerima. Jadikanlah, mari kita sama-sama. Semoga kita menjadikan satu golongan hamba Allah yang beriman. Wa tatma'inna fi qulubihim bi dzikrillah. Selalu ingat pada Allah dengan zikir-zikir kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan, ini yang kita dambakan agar kita menjadi hamba Allah, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam sujud, istiqomah dalam segala sesuatu yang Allah sayang kepada hambanya. Ingat segala sesuatu Allah sangat sayang kepada baginda Rasulullah SAW. Juga Allah sayang kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Sayang kepada umat-umat baginda Rasulullah SAW. Kalau Allah aja suka baginda Rasulullah merupakan suatu kekasih Allah, otomatis kalau umatnya Rasulullah adalah kekasih Allah juga. Iya bangga, logika. Kalau Allah sayang dengan dalilnya innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, dai orang beriman. Bersolawatlah, mari kita bersolawat bareng-bareng. Kita solawat, mereka solawat, malaikat solawat. Allah bersolawat pada baginda Rasulullah SAW. Sehingga kita nanti ada bumerang yang bagus. Bumerang yang bagus buat kita. Apa itu bumerang yang bagus? Surga buat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat buat kita semua, menjadi tatma'inna fi qulubuhum, merupakan suatu hal yang paling prediksi buat kita. Pembersihan hati kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sucikan hati kita semuanya. Jangan sampai hati ini terkotori dengan noda-noda kemaksiatan. Jangan sampai hati ini terkotori dengan segala selengkup yang berbau suatu kezaliman, yang berbau kebatilan. Jangan sampai kita lupakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin wa qul talaku wa saqul batil innal batila kana zahuqa. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.